Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita boleh ada hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja. Mari kita bersama-sama kita kembali belajar, kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat hidup kita hari ini. Mari kita buka ayat mas kita di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang ketekunan Bapak Ibu. Renungan pagi hari ini akan saya beri judul yaitu buah dari ketekunan. Dunia kita saat ini itu banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, serba praktis dan cepat. Tetapi Bapak Ibu, untuk meraih sebuah keberhasilan dalam hidup itu tidak dapat dilakukan secara instan. Tetapi semuanya itu membutuhkan namanya proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu Bapak Ibu. Karena ketekunan, kesabaran itu cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Pertanyaan buat kita pagi hari ini, apakah kita sedang berpikir untuk kita berhenti untuk berjuang? Dan apa saja yang perlu kita ingat tentang ketekunan dan bagaimana cara memilikinya? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita buka di dalam Kolose 1 ayat 23a, saya bacakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu tekun merupakan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, ketika kita teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Terus kita mencoba dan tidak goyah oleh keadaan sampai kita menemukan jalan keluar untuk kita mengatasi setiap tantangan. Mungkin kita tidak selamanya sukses atau selalu berhasil. Ada masanya kita gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan, jangan menyerah. Tetaplah berjuang, meski untuk jangka waktu yang lama. Dalam bertekun, kita memerlukan, firman Tuhan katakan, iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan kita meminta dukungan doa atau bantuan dari saudara-saudara seiman atau orang-orang yang kita percayai. Itulah yang pertama dari ketekunan. Dan yang kedua, kita buka di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kedua, tekun membuat kita kuat. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami sebuah masalah, mengalami tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat ini hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita tekun atau kita menyerah. Kalau kita menyerah, kita akan frustasi, kita akan kecewa, kita akan terpuruk, bahkan kehilangan pengharapan dan iman kita. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan keadaan karena kita memilih untuk kita menyerah. Maka dari itu Bapak Ibu, pilihlah untuk kita tetap tekun. Namun jangan hanya karena
mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini Bapak Ibu adalah kemauan kita untuk kita menjalani semuanya itu dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian Bapak Ibu, maka kita telah berada di jalur yang benar. Tentu ada kalanya kita perlu bijaksana dalam mengevaluasi apakah kesulitan kita itu disebabkan karena cara yang tidak tepat, atau mungkin motivasi kita yang salah, atau minat kita tidak sejati. Apapun kendala kita saat ini Bapak Ibu, dengan ketekunan kita tidak menyerah hanya karena 1-2 halangan. Cepat atau lambat Bapak Ibu, dengan cara yang mungkin tak terpikirkan oleh kita, buah-buah dari ketekunan itu akan menghasilkan hasil yang manis. Dan yang pelajaran yang ketiga tentang ketekunan, Yakobus 1 ayat 4 dikatakan apa? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yang ketiga, tekun itu adalah kunci keberhasilan. Tidak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses itu sesungguhnya berutang kepada ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini Bapak Ibu. Orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun, meski ia jatuh bangun. Seperti menanam bibit pohon Bapak Ibu, kita tidak mengharapkan tumbuh besar dalam semalam, bukan? Betul Bapak Ibu? Kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya, memberikan pupuk, lalu memberikan air yang cukup hingga bibit itu bertunas, tumbuh dan menjadi sebuah pohon dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Dalam pertandingan, para juara itu tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi Bapak Ibu karena sekian banyak jam, minggu, bulan, tahun yang mereka habiskan untuk mereka berlatih. Maka Bapak Ibu bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan itu akan menuai keberhasilan. Galatia 6 ayat 9 dikatakan di situ, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah yang ketiga Bapak Ibu. Dan yang berikutnya yang keempat, kita buka di dalam Matius 24 ayat yang 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang keempat, tekun itu akan membawa kepada keselamatan. Kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan spiritual kita. Tuhan ingin saudara dan saya untuk kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita ini menyerah. Kita kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita ingin menyerah Bapak Ibu? Apakah kesulitan dalam pekerjaan atau bisnis? Ataukah pasangan hidup kita? Atau keuangan yang buruk? Ataukah cita-cita yang tampak mustahil? Atau pernikahan yang diambang kehancuran? Atau depresi yang berkepanjangan? Atau masalah dalam keluarga kita? Atau dalam pergumulan melawan dosa-dosa kita? Teruslah Bapak Ibu bertekun menjaga fokus kita hanya kepada Tuhan. Meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan, mari teruslah Bapak Ibu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, dan bersyukur akan semua anugerah Tuhan. Dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kita peroleh dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 21 Bapak Ibu dikatakan di situ, maka kata tuannya itu kepadanya,
baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus melatih ketekunan kita, Bapak Ibu. Untuk kita tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita. Dan nikmati, Bapak Ibu, setiap proses yang Tuhan izinkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan masih beri kami kesempatan kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarkan hari ini kami ada. Biarkan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu tekun atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tanggung jawab kami. Ajari kami untuk kami tekun, Bapak. Berikan kami kekuatan, bukan dengan kekuatan kami. Kami menjalani hidup ini, Bapak. Biarkan semua karena anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih hidup rohani kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.